Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris di Zat dan Wujudnya bagian kedua. Sebelum pembelajaran, kita lihat persiapannya dulu. Yang pertama, buka modul halaman 29 kegiatan 3. Lalu jangan lupa untuk menyaksikan dengan seksama video ini. Jika menemukan jawaban dari soal pada kegiatan 3 tersebut, segera tulis di modul. Jika ada keterangan lain yang bukan jawaban dari soal namun kalian rasa penting, bisa dicatat di kegiatan 30. Mari kita mulai. Selain terbagi dari wujudnya, yaitu padat, gas, dan cair, zat juga terbagi dari materi penyusunnya. Jika susunannya tidak dapat dibedakan, itu berarti disebut zat tunggal. Jika susunannya bisa dibedakan, disebut campuran. Contoh zat tunggal, air. Itu sebetulnya kan tersusun dari hidrogen dan oksigen. Namun kita tidak bisa melihat hidrogennya yang bentuknya gas atau oksigennya yang bentuknya gas, kita malah menemukan bentuk cair. Contoh campuran, larutan gula. Masih bisa dibedakan mana cairannya, mana gulanya. Itu bedanya zat tunggal dan campuran. Zat tunggal, bagian terkecil dari zat adalah atom. Gabungan satu atau lebih atom disebut molekul. Dan molekul tersebut tergabung secara kimia. Apa artinya secara kimia? Artinya penggabungannya atau reaksi atau ikatannya membentuk zat baru dan tidak bisa kembali ke awal. Misalnya, kertas kalau sudah dibakar menjadi abu, abunya tidak bisa menjadi kertas lagi. Itu salah satu contoh reaksi atau ikatan kimia. Zat tunggal dibagi menjadi molekul unsur dan molekul senyawa. Apa itu molekul unsur dan senyawa? Mari kita lihat slide berikutnya. Molekul unsur. Molekul unsur tersusun dari dua atau lebih unsur yang sama. Contoh, O2 itu adalah molekul unsur oksigen, artinya tersusun dari dua unsur oksigen. Dua dari mana? Dari kata dua ini. Disebut unsur, kenapa? Karena ini terdiri dari dua unsur oksigen. H2, molekul unsur hidrogen, artinya tersusun dari dua unsur hidrogen. Apa bedanya dengan senyawa? Kalau molekul senyawa tersusun dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Kalau tadi molekul unsur itu harus unsur yang sama, kalau molekul senyawa harus dari unsur yang berbeda. Contoh, H2O itu molekul unsur air, artinya tersusun dari dua unsur hidrogen, dua dari sini, dan satu unsur oksigen, satu dari sini. Molekul senyawa memiliki cara tersendiri untuk menentukan jumlah unsurnya. Mari kita pelajari bagaimana menghitung jumlah unsurnya. Pertama, jika tulisannya di depan atau di belakang tapi lebih kecil, contoh 2H ini atau H2, artinya sama, yaitu dua unsur hidrogen. Jika angkanya kecil di antara H dan O, maka 2 itu hanya milik H, bukan milik O. Artinya dua unsur H dan satu unsur O. CO2 berarti duanya ini hanya miliknya si O. Artinya satu unsur C dan dua unsur O. Berikutnya 2OH. Kita lihat angka 2 di depannya OH. Berarti masing-masing dua unsur O dan dua unsur H. Jadi kalau angkanya di depan itu berlaku untuk semua yang ada di belakangnya. Dalam kurung OH2 itu artinya sama saja dengan yang di atas. Jadi dua unsur O dan dua unsur H. Jadi kalau angkanya kecil di bawah sebelah kanan dan ada kurungnya, maka duanya ini berlaku untuk semua yang ada di dalam kurung. Sebagai contoh, 2Na2O artinya 4. Kok bisa 4? Karena Na-nya sendiri kan sudah 2. Sementara dari depannya ada 2, berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Dua unsur O, kok bisa O? Karena O-nya sendiri kan cuma satu di sini ya, nggak ditulis kan cuma satu, berarti dia ikut dua yang di depan. 2 kali 1 berarti O-nya ada 2.
Contoh lain, MgCl2 dalam kurung 2. Artinya 2 ini menguasai semua yang ada di dalam kurung. Artinya ada 2 unsur Mg, karena di dalam kurung Mg-nya cuma 1 ya. 1 kali 2 berarti 2. Cl ada 4, kok bisa? Karena di dalam kurung Cl-nya sudah 2. 2 dikali 2 yang di luar kurung berarti 2 kali 2, 4. Sekarang kita cek campuran. Campuran terdiri dari campuran homogen atau disebut larutan dan campuran heterogen. Campuran homogen jika menyatu antara materi penyusun satu dengan lainnya. Contoh larutan gula. Kan itu campuran dari air sama gula. Gulanya padat, airnya cair, tapi kalau sudah bergabung menjadi satu, mereka nampak menyatu. Beda dengan campuran heterogen. Campuran heterogen terdiri dari koloid dan suspensi. Koloid jika batasan campurannya kurang jelas, misalnya gel rambut. Gel rambut itu mau dibilang padat ya tidak, mau dibilang cair kan juga tidak. Suspensi jika batasan campurannya sangat jelas, contoh air dan minyak, karena mereka nggak mungkin bisa menyatu. Karena adanya campuran yang susunannya bisa dibedakan, pasti ada cara memisahkannya. Kenapa kok harus dipisahkan? Karena untuk mendapatkan unsur-unsur pembentuknya demi tujuan tertentu. Contoh, garam. Dalam larutan garam, kita kan nggak butuh larutannya, kita butuhnya garamnya saja. Maka kita bisa memisahkan garam yang terlarut dari air yang menjadi pelarutnya. Pemisahan campuran dilakukan dengan memperhatikan karakter zat yang ada pada campuran. Contohnya perbedaan ukuran zat atau perbedaan titik didih. Nanti kita akan lihat di masing-masing definisi pemisahan campuran. Ini beberapa proses pemisahan campuran. Mari kita lihat satu persatu. Sublimasi adalah proses pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang dapat menyublim dari campurannya dan yang tidak dapat menyublim. Kalau lupa, menyublim itu berarti perubahan dari padat ke gas. Kebalikannya adalah kristalisasi. Evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan air dengan spontan menjadi gas. Berarti dari cair, cair ke gas, seperti pada air menguap menjadi uap air. Filtrasi atau penyaringan. Metode pemisahan fisik yang digunakan untuk memisahkan antara cairan dalam kurung larutan dan padatan. Destilasi pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan menguapnya bahan. Dalam proses pemisahan campuran melalui destilasi, terjadi proses penguapan cairan yang kemudian hasil uapnya diembunkan. Jadi ini bukan hanya penguapan seperti yang tadi, tapi juga ada diembunkan sehingga diperoleh suatu zat cair. Keseluruhan ini disebut destilasi. Karakteristik zat yang dapat dilakukan destilasi itu adalah yang memiliki perbedaan titik didih. Jadi misalnya dua zat A dan B, A-nya lebih cepat mendidih dibanding B, sehingga nanti yang tersisa adalah B. Sedangkan A-nya yang lebih dahulu mendidih nanti lebih dahulu dikondensasi, sehingga A-nya bisa terpisah antara A dan B. Kromatografi. Kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel zat yang bercampur dalam medium diam ketika dialiri medium bergerak. Ekstraksi. Proses pemisahan campuran melalui ekstraksi digunakan untuk memisahkan zat berdasarkan perbedaan kelarutan dalam pelarut. Kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari pengotornya. Proses pemisahan campuran dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan kelarutan.
dari komponen campuran zat padat pada pelarut tertentu. Sentrifugasi memisahkan zat berukuran kecil dan mempunyai perbedaan massa jenis dengan memanfaatkan gaya sentrifugasi atau diputar. Dengan cara diputar menggunakan alat sentrifugasi atau pemusing. Campuran yang telah disentrifugasi akan memisah dalam dua fase, yaitu cair yang disebut supernatan dan padat yang disebut pelet. Dekantasi mengalirkan campuran berupa padatan dan larutan secara perlahan melalui batang pengaduk yang di bawahnya telah diletakkan gelas kimia sebagai penampung. Cairan akan tertampung dalam gelas kimia dan padatan akan tertinggal dan terpisah dari larutannya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa kerjakan link berikut. Tulis link berikut di address bar browser kalian masing-masing dan kerjakan hingga pembelajaran ini selesai. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.